Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afaf, NIM 2306051101009. Saya dari kelas D Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang application software. Penggunaan application software atau aplikasi perangkat lunak digunakan pada 4 bidang. Yang pertama pada bidang bisnis, yang kedua bidang rumah, pribadi dan pendidikan, yang ketiga bidang grafis dan multimedia, dan yang keempat pada bidang komunikasi. Nah, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi perangkat lunak pada bidang bisnis. Perangkat lunak untuk bidang bisnis merupakan aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan orang dalam melakukan aktivitas bisnis, yang berarti aplikasi untuk bidang bisnis ini telah dirancang agar dapat membantu aktivitas bisnis baik pada individu ataupun instansi seperti perusahaan. Macam-macam aplikasi dalam bidang bisnis ada 12. Yang pertama, word processing atau pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Dengan aplikasi ini, kita dapat membuat berbagai dokumen seperti laporan, proposal, artikel, brosur, buklet, karya tulis, dan sebagainya. Jenis-jenis word processing meliputi Microsoft Word, Google Docs, Notepad, Word Perfect, atau semacamnya. Nah, yang kedua, spreadsheet. Spreadsheet merupakan lembar kerja atau tabel data yang berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisi perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk melakukan analisis. Analisis dan perhitungan ini dapat berupa analisis statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time schedule, dan lain sebagainya. Contoh spreadsheet yaitu Microsoft Excel, Google Spreadsheet, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, database atau basis data. Basis data adalah kumpulan data yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses, pengambilan, dan penggunaan data tersebut. Jadi dalam aplikasi database ini, di dalamnya terdapat berbagai macam data yang dapat kita lihat. Contoh-contoh aplikasinya yaitu biasanya yang banyak digunakan adalah MySQL. Selanjutnya, yang keempat adalah presentation. Presentation memungkinkan pengguna membuat alat bantu visual untuk presentasi untuk mengomunikasikan ide, pesan, atau informasi lainnya pada kelompok. Contohnya Microsoft PowerPoint, Google Slides, Keynote, Canva, dan semacamnya. Yang kelima, note taking atau pencatat. Aplikasi note taking atau pencatat memungkinkan pengguna memasukkan teks yang diketik, komentar, tulisan tangan, gambar, atau sketsa di mana saja pada halaman. Jadi kita bisa mencatat hal-hal baik itu tulisan tangan, gambar, atau apapun di halaman tersebut. Contoh aplikasinya Evernote, Microsoft OneNote, Google Keep, Apple Notes, dan semacamnya. Yang keenam, Personal Information Manager. Aplikasi perangkat lunak yang mencakup jadwal, kontak, tugas, catatan, dan informasi pribadi lainnya. Yang mana dengan Personal Information Manager ini kita dapat mengatur jadwal, kita dapat mengatur jadwal atau mencatat kontak-kontak penting, tugas, serta catatan dan informasi pribadi lainnya. Contoh aplikasi yaitu Microsoft Outlook, Google Calendar, Apple Calendar, dan semacamnya. Yang ketujuh, Business Software for Phone. Business Software for Phone adalah aplikasi perangkat lunak yang diperkecil, tersedia untuk digunakan dengan smartphone dan perangkat seluler lainnya. Jadi dengan
perangkat lunak ini telah dikembangkan sehingga kita bisa menggunakan aplikasi ini pada smartphone tanpa harus membuka web atau menggunakan desktop. Contohnya yaitu Microsoft Office Mobile, Slack, Trello, QuickBooks Mobile, dan semacamnya. Yang kedelapan, Business Software Suite, yaitu perangkat lunak yang berisi aplikasi yang membantu organisasi dalam berbagai aspek bisnis seperti manajemen keuangan, manajemen pelanggan, produktivitas, dan lainnya. Contohnya yaitu Microsoft 365, Salesforce, SAP Business Suite, Google Workspace, dan semacamnya. Yang nomor 9, Project Manager. Project Manager memungkinkan pengguna untuk merencanakan, menjadwalkan, melacak, dan menganalisis peristiwa, sumber daya, dan biaya untuk satu proyek. Contohnya, Microsoft Project, Smartsheet, Basecamp, ClickUp, dan semacamnya. Lanjut. Yang ke-10 yaitu accounting atau akuntansi. Ini dapat membantu perusahaan mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Dengan aplikasi ini, contohnya yaitu QuickBooks, Wave, FreshBooks, dan semacamnya. Yang ke-11, Dokumen Management. Dokumen manajemen menyediakan sarana untuk berbagi, mendistribusikan, dan mencari dokumen dengan mengubahnya menjadi format yang dapat dilihat oleh pengguna manapun. Contohnya, Microsoft SharePoint, M-Files, FileHoard, dan semacamnya. Nah, yang terakhir yaitu Enterprise Computing Software, merujuk pada perangkat lunak yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan operasi mereka dan mencakup human resource, accounting, engineering, marketing, sales, distribution, dan customer service. Contohnya yaitu Enterprise Resource Planning dan Customer Relationship Management. Nah, ini adalah tampilan aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan tadi. Microsoft Word yang merupakan contoh dari aplikasi word processing, Microsoft Excel contoh dari spreadsheet, MySQL database, Microsoft PowerPoint untuk presentation, Microsoft OneNote untuk note taking, Microsoft Outlook yang merupakan contoh dari Personal Information Manager, Trello, contoh dari Business Software for Phone, Microsoft 365 merupakan contoh dari Business Software Suite, Smartsheet yang merupakan contoh dari Project Management, QuickBooks, Accounting, Microsoft SharePoint, contoh aplikasi dokumen manajemen, dan yang terakhir ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan contoh dari Enterprise Computing Software. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.